Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam kehidupan yang ia jalani pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar yang akhirnya akan membuat kita mendapatkan dosa. Dan supaya dosa yang kita perbuat bisa diampuni oleh Allah, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan berdoa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sudah jelas disampaikan dalam hadis tersebut tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat manusia. Bahkan walaupun dosa yang dilakukan manusia sangat besar, meski sebesar bumi dan setinggi langit, namun dengan syarat, jika manusia itu mau bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Penting untuk diketahui bersama bahwa arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, lantas apakah ada dosa-dosa yang dilakukan manusia namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Menurut banyak channel Islami, seperti mereka menjelaskan sebuah informasi bahwa ada 6 dosa yang tidak diampuni oleh Allah meskipun kita sudah bertobat. 6 dosa yang mereka sampaikan adalah: yang pertama syirik, yang kedua menuduh wanita solehah telah berbuat zina, yang ketiga sihir, yang keempat
membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, meninggalkan peperangan atau jihad. Itulah 6 dosa yang disebutkan oleh kanal-kanal Islam dan dengan penonton jutaan views, yang mana mereka menyebarkan informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang menjadi Allah yang sungguh sangat kejam dan tidak Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, perlu untuk dipahami bahwa sebagai seorang muslim atau seorang hamba, kita tidak mengetahui apa yang menjadi urusan atau kekuasaan yang hanya Allah lah Dia Maha berkehendak. Perlu diketahui bahwa taubat adalah penghapus seluruh dosa, dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang Maha penerima taubat, Al-Ghafur yang Maha pengampun, dan Al-Ghafar yang Maha pengampun dengan ampunan yang banyak. Sehingga sebesar apapun dosa yang dilakukan seseorang, maka jika ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Allah telah berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 hingga ayat 54. Ayat ini merupakan seruan bagi seluruh pelaku maksiat, baik maksiat kufur maupun yang lain, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan juga merupakan kabar bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya bagi siapapun yang bertaubat dan kembali dari dosa-dosa tersebut, bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyak, bahkan seperti buih di lautan. Tafsir Al-Quranul Azim. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan firman Allah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah menjelaskan bahwa siapapun yang bertobat dari kesyirikan, maka akan diampuni dosanya. Saat itu juga Allah memerintahkan untuk taubat dan kembali kepadanya. Inabah dalam ayat ini maksudnya adalah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Tafsir Al-Qurtubi. Sehingga seluruh dosa di sini, tanpa terkecuali dosa syirik, seluruhnya akan diampuni oleh Allah dengan syarat apabila pelakunya melakukan taubat yang benar sebelum terlambat, yaitu sebelum ajal menjemput dan sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunannya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan ayat ke-48 dalam Quran Surat An-Nisa, bahwa Allah tidak mengampuni dosa selain syirik. Hal ini jika pelakunya tidak sempat bertobat sebelum ia meninggal.
sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Ia tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu tidak mengampuni bagi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik. Tafsir Al-Quranul Azim. Adapun syarat-syarat taubat adalah yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, meninggalkan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pemahaman saya terkait dengan kuasa Allah dan kehendak Allah, apakah Dia akan menerima taubat kita atau tidak. Sekali lagi, itu semua adalah kehendak Allah. Tidak ada manusia yang tahu apakah ia ulama, kiai, atau wali sekalipun, apalagi yang hanya seorang konten kreator. Untuk itu, marilah kita jadikan kanal ini untuk menyebarkan ayat-ayat Allah, menyebarkan kasih sayang Allah, dan menjadi jalan kebaikan jariah untuk pembuat konten dan menjadi tambahan ilmu bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.